Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak cerdas, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini saya akan mengenalkan kalian tentang sistem persamaan linier dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa materi ini sangat besar kaitannya dengan materi bilangan bulat dan bentuk aljabar. Yang lebih besar adalah bentuk aljabar karena di sini ada variabel, ada unsur-unsur variabel. Nah, harapan saya kalau misalnya kalian masih belum paham tentang bilangan bulat maupun bentuk aljabar atau masih lupa-lupa ingat, kalian buka kembali bukunya yang kemarin, buka dan pelajari sedikit untuk mengingat karena ini benar-benar sangat penting untuk kalian di materi ini. Jadi materi matematika itu saling terkait antara satu dan yang lain. Oke? Kemudian simak permasalahan berikut ini. Khairuddin membeli 4 botol kecap dan 3 botol saus dengan harga Rp28.000. Sedangkan Najwa membeli 3 botol kecap dan 1 botol saus dengan harga Rp16.000. Harga 2 botol kecap dan 6 botol saus adalah ... Bagaimana cara kalian untuk menjawab pertanyaan ini? Sekarang, perhatikan lagi permasalahan berikut. Jumlah umur Ayah dan Andi 55 tahun. Sedangkan selisih umur Ayah dan Andi 25 tahun. Yang ditanyakan, berapakah umur Ayah dan Andi? Nah, bagaimana kalian untuk menjawab pertanyaan seperti ini? Nah, ini kan pertanyaan yang mungkin juga ada di kehidupan kalian sehari-hari. Dan di sini peran SPLDV sangat besar untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Sekarang, simak kembali. Ini bentuk umum persamaan linier dua variabel. Sebelum ke apa itu persamaan linier, kita harus tahu dulu bentuk umumnya seperti apa. Jadi bentuk umum persamaan linier dua variabel adalah AX sama BY sama dengan C. Nah, dengan A, B, dan C itu anggota bilangan real. Jadi bilangan real itu termasuk bilangan bulat, pecahan, desimal. Nah, itu semuanya bilangan real. Jadi nggak mesti hanya bilangan bulat saja. Serta X dan Y adalah suatu variabel. Nah, ini ada di materi kalian di kelas 7 yaitu bentuk aljabar. Jadi X kalau ada huruf itu berarti dia termasuk variabel. Artinya apa? Nilai yang belum kita ketahui. Sekarang contoh persamaan linier dua variabel. Nah, yang pertama 2X dikurang Y sama dengan 9. Ini termasuk persamaan linier dua variabel. Jelas dari judulnya dua variabel, memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Dan ingat saya tekankan, kalau persamaan linier itu berarti pangkat variabelnya harus 1. Tidak boleh lebih dari 1. Ya. Sekarang contoh yang kedua, X tambah 3Y dikurang 1 sama dengan 0. Ini juga persamaan linier dua variabel karena hanya memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Kemudian nomor 3, 5X sama dengan 2Y dikurang 8. Nah, ini juga termasuk persamaan linier dua variabel. Namun, coba kalian perhatikan nomor 2 dan 3 ini kan tidak sama dengan bentuk umumnya, tidak masalah. Kalau di soal hanya disuruh tentukan apakah yang termasuk persamaan linier dua variabel, kalian tidak perlu mengubah ke dalam bentuk umum untuk supaya lebih cepat. Ya, jadi kalian hanya perlu melihat variabelnya harus ada 2 di sini dan pangkat variabelnya harus 1. Itu dulu supaya cepat menjawabnya ya. Kemudian contoh yang lain, A dikurang B sama dengan 9 untuk nomor 4. Nah, kalau variabel itu nggak mesti X dan Y. Ya, bisa jadi A, B, kemudian bisa jadi juga K, L, M, N. Nah, yang penting huruf dan ada 2. Nomor 5, 2B tambah C sama dengan 1/2. Ini juga termasuk persamaan linier dua variabel. Walaupun di sini C-nya konstantanya 1/2. Karena tadi kan ketentuannya bilangan real, dan bilangan real pecahan itu juga termasuk, jadi tidak masalah. Tidak mesti hanya bilangan bulat saja. Kemudian nomor 6, 3K dikurang L sama dengan 11. Ini juga persamaan linier dua variabel. Variabelnya adalah K dan L. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh bukan persamaan linier dua variabel. Nah, ini contohnya nomor 1, 2X dikurang Y tambah Z sama dengan 9. Kenapa bukan? Karena di sini ada 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Jelas ini bukan persamaan linier dua variabel. Kemudian nomor 2, X pangkat 2 tambah 3Y dikurang 1 sama dengan 0.
X pangkat 2, di sini ada variabel yang pangkatnya 2. Nah, ini jelas bukan persamaan linier. Jadi kalau persamaan linier itu pangkatnya harus 1 variabelnya. Nomor 3, ini sudah terlihat 5x pangkat 3. Ada pangkat 3-nya, berarti itu jelas bukan persamaan linier 2 variabel. Nah, ini harapan saya kalian bisa membedakan yang mana persamaan linier 2 variabel, yang mana bukan persamaan linier 2 variabel. Saya lanjutkan. Nah, ini kita ke sistem persamaan linier 2 variabel. Jika terdapat dua persamaan linier 2 variabel yang berbentuk AX tambah B sama dengan C dan DX tambah E sama dengan F, atau bisa ditulis seperti ini ya, AX tambah B sama dengan C. Oke, dan di sini ada kurung kurawal, 1 kurung kurawal. Maka dua persamaan tersebut membentuk sistem persamaan linier 2 variabel. Ya, kalau ada bentuk seperti ini, kenapa sih mereka ini membentuk sistem persamaan linier 2 variabel? Kalian lihat di sini ada kata-kata sistem. Kalau sistem itu kan berarti satu kesatuan yang tidak terpisah. Jadi artinya kalau di dalam matematika, sistemnya persamaan linier 2 variabel itu artinya di sini kan mereka punya variabel yang sama, yaitu X dan Y. Nah, X dan Y ini harus memenuhi persamaan yang di atas dan persamaan yang di bawah. Nah, itu namanya sistem. Jadi saling terkait, saling memenuhi satu dan yang lain. Ya, seperti itu gambarannya. Sekarang mengubah suatu kalimat ke dalam persamaan linier. Ini penting banget untuk kalian, karena biasanya kalau soal cerita panjang itu bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan linier. Langkah-langkahnya yang harus kalian ketahui. Yang pertama, simak dan pahami kalimatnya baik-baik dan teliti. Yang kedua, ubah nilai yang belum diketahui dengan suatu variabel. Yang ketiga, tulis ke dalam bentuk persamaan linier. Nah, bagaimana caranya? Kita simak contoh ya. Contohnya, nomor pertama ya, penjumlahan dua buah bilangan adalah 23. Bagaimana caranya untuk mengubah ke dalam persamaan linier? Nilai yang belum diketahui adalah 2 buah bilangan. Kalau kalian perhatikan soalnya kan penjumlahan 2 buah bilangan ada 23. Jelas kita nggak tahu 2 bilangan itu berapa yang hasilnya 23. Kan seperti itu ya. Maka kita bisa misalkan bilangan pertama itu adalah X dan bilangan kedua adalah Y. Seperti itu. Jadi nilai yang belum diketahui kalian misalkan dengan variabel. Maka bentuk persamaan liniernya adalah X tambah Y sama dengan 23. X tadi bilangan pertama tambah. Kenapa tambah? Karena di sini penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan itu ditambah. Y bilangan kedua sama dengan adalah, itu kalian ganti dengan sama dengan 23. Nah, seperti itu ya. Supaya kalian lebih paham lagi, kita simak contoh yang selanjutnya. Nomor 2, harga 2 kg jeruk dan sekilo apel adalah Rp35.000. Bagaimana bentuknya? Apa yang nilai yang belum diketahui, yaitu harga sekilo jeruk dan sekilo apel. Maka kita misalkan harga sekilo jeruk itu sama dengan X, harga sekilo apel itu sama dengan Y ya. Nah, maka bentuk persamaan liniernya adalah tadi bahasanya 2 kg jeruk, jeruknya X, berarti 2X, 2 kali X, 2 kg jeruk. Harga ini termasuk total, berarti ditambah ya. Sekilo apel berarti hanya 1 kilo, berarti hanya Y saja. Sama dengan adalah diganti dengan tanda sama dengan 35.000. RP-nya tidak boleh dimasukkan di bentuk persamaan linier ini. Jadi bentuknya adalah 2X tambah Y sama dengan 35.000. Selanjutnya supaya kalian lebih paham lagi. Nah, 3 kali bilangan pertama dikurangi 2 kali bilangan kedua adalah 12. Nilai yang belum diketahui adalah jelas bilangan pertama dan bilangan yang kedua. Maka kita misalkan bilangan pertama adalah X, nah bilangan kedua adalah Y. Maka bentuk persamaan liniernya adalah 3 kali bilangan pertama. Tadi bilangan pertama adalah X, berarti 3X, 3 kali X. Dikurangi, ada bahasa dikurangi berarti jelas tandanya adalah kurang. 2 kali bilangan kedua berarti 2 kali Y, adalah ganti dengan tanda sama dengan 12. Jadi 3X dikurang 2Y sama dengan 12.
Semoga kalian bisa memahami ya nak ya. Kalau kalian belum paham silakan